Halo, selamat datang di bacaan dari pekan tanggal 31 Maret sampai dengan tanggal 6 April tahun 2025. Seperti biasa, ambil hanya jika resonate dan silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Saya membuat bacaan ini pada tanggal 29 Maret malam hari setelah bulan baru gerhana matahari saya lewati, tidak membuat di pagi hari seperti biasa, karena tadi seperti sudah dibaca kemarin itu kira-kira titik tengahnya itu titik ketika pertemuan antara bulan dan matahari pada bulan baru di Aries pada saat ini adalah pukul 5:55 waktu Indonesia bagian barat. Streamingnya juga bisa dilihat di YouTube, dan itu terjadi di daerah barat, di utara kebanyakan. Ya, 2 hari lalu atau kemarin ya, ada gempa bumi di Myanmar dengan skala yang besar 7,7 dan tingkat fatalitasnya juga tinggi. Saya turut berduka cita terhadap kehilangan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang tinggal di sana. Oke, Ibu dan Bapak, barangkali pertama ketika saya mulai ingin membuat video ini, yang muncul di kepala saya adalah forgiveness. Kita memaafkan. Dan sama sekali ketika muncul kata itu bukan karena kita juga sudah mendekati Lebaran, bukan, tetapi lebih karena kita perlu untuk membersihkan hati kita dalam arti kata yang sebenarnya. Ketika kita paham bahwa akhir Maret ini adalah saat yang penting dan era baru akan dimulai, setidaknya kita melihat bulan baru gerhana matahari parsial yang baru saja terjadi itu kan sudah menandakan hal yang baru, dan kemudian kita melihat banyak sekali conjunction antara beberapa planet di perbatasan antara Pisces dan Aries. Is a lot of things. Jadi kalau dari bacaan Vedic itu Saturnus masuk ke Pisces ya pada tanggal 29 atau hari ini. Kalau dari Western astrologi adalah Neptunus masuk ke Aries. Apapun bacaannya, ya, kadang-kadang kan kita terlalu fokus pada technicality, tapi kita lupa melihat secara besar ini dampaknya ke hati kita bagaimana. Jadi just for your information, saya bisa lihat detail seperti ini ya, aspek misalnya matahari dan bulan ini artinya apa, ada begitu juga, dan seterusnya. Conjunction antara matahari dan Merkurius, strong mind, mental stamina, ability to absorb knowledge, whatever ya, terlalu detail. Sextile antara matahari dan Pluto, kemudian sextile antara matahari dengan Pallas Athena, conjunction antara bulan dan Merkurius. Semuanya adalah planet-planet penting ya, bulan dan Pluto tentunya, bulan dan Juno juga trine, dan sextile Merkurius dengan Pluto dan segala macam, sehingga termasuk mungkin yang termasuk penting di sini adalah nih ya, Neptunus dengan Venus ya, itu juga conjunction dan ini juga sangat dekat. Kita lihat dengan North Node, kemudian Mars juga banyak membuat transit. Di sini juga kita lihat Saturnus dengan Neptunus, spiritual insight, dan memang barangkali ini yang lebih penting ya, terkait dengan spiritualitas. Jadi antara Saturnus sama Neptunus itu, nah ketika kita bicara tentang spiritualitas, barangkali yang lebih mendasar lagi untuk dibahas pada saat ini adalah nomor satu adalah tadi forgiveness kita kepada orang-orang terdekat kita. Why we need that? Jadi ketika kita memberi ampun, pemaafan kepada orang terdekat kita yang telah melakukan hal yang tidak menyenangkan buat kita, yang kita lakukan itu bukan hadiah buat mereka, itu hadiah untuk diri kita sendiri, karena kita membersihkan rumah kita supaya rumah kita itu terbuka untuk hal baru yang masuk, dan hal yang masuk yang baru itu adalah hal yang positif.
sehingga hal yang negatif, kemarahan kita, keinginan untuk balas dendam itu dilepaskan, let go dulu, sehingga kita membuat tempat, ya, we make space untuk hal-hal baru ke depan. Kita tidak lagi melihat ke belakang, tapi poin kita adalah arahnya ke depan. Kenapa? Karena bulan baru itu forgiveness, let go hal yang negatif. Itu supaya apa? Supaya kita mendapatkan seoptimal mungkin abundance yang akan datang kepada kita di masa yang akan datang. Oke. Itu nomor 1, forgiveness. Tadi sebenarnya saya ingin cerita lebih banyak lagi terkait dengan Neptunus. Apa ya? Neptunus. Ya, Neptunus itu kan jadi Jupiter, saya ngomong Jupiter dulu. Jupiter itu seperti pengali gitu ya, pengali. Jadi kalau ada satu gejala apapun negatif atau positif, dia akan menjadi multiplikasinya menjadi luas gitu. Kenapa? Karena di berapa kali lipat. Nah, kalau Neptunus itu sebelum apa-apa itu memang sudah luas karena dia sendiri membawa massa yang besar, dan masifnya tadi muncul dari air karena yang dia bawa itu bukan udara tapi air. Berat banget, tetapi dia mampu untuk menggerakkan lebih besar daripada kekuatan yang lain. Jadi kalau memang Neptunus ini mulai masuk ke Aries, itu adalah ketika hal yang tadinya di Pisces itu kan terkait kreativitas, tapi dia masih terkait dengan imajinasi, dreamy gitu kan, kreativitas yang sifatnya keluar dari hal yang biasa. Nah, Neptunus itu kan sekitar 14 tahun ada di Pisces, itu membawa kita pada rasa kebingungan. Begitu masuk ke Aries tadi ya, sosok yang dreamy, karena Neptunusnya sendiri. Neptunus di Pisces dia happy dengan kondisi tidak menyentuh realitas. Happy. 14 tahun kita hidup dalam kondisi tidak tahu, tanda petik, bingung, tanda petik. Tapi kita nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang Neptunus ada di Pisces. Dia di rumahnya sendiri. Kayak kita sedang mimpi, tapi nggak apa-apa karena kita lagi senang mimpi dan kita nggak merasa masalah. Kenapa? Karena kita nggak ngelihat hal di luar. Nah, begitu Neptunus masuk ke Aries, dia menjadi warrior. Ketika menjadi warrior, bayangkan yang tadinya ada di kamar, senang sendiri gitu ya, dia membuat kreasinya sendiri gitu ya. Sekarang dia harus memastikan kreativitasnya dia itu harus menjadi realitas, dan dia tanda petik maksa. Kenapa? Karena dia Aries kan, dia api. Dia harus memastikan bahwa ini harus setidaknya mulai dilakukan sesuatu. Jadi impactnya buat kita gitu ya adalah mimpi-mimpi, cita-cita kita, hobi kita yang tadinya hanya ya udah sambil lalu kita happy ngerjain itu sebagai sarana untuk kita happy. Kedepannya kita akan memperjuangkan tadi mimpi atau kreativitas kita, karena tidak lagi cerita tentang happy-nya saya pakai sendiri, enggak. Saya harus bilang kepada orang lain, this is my dream, this is who I am. Ya, kreativitas saya itu menggambarkan ekspresi diri saya, dan saya butuh untuk didengarkan orang. Aries kan, kalau Aries kan butuh didengarkan oleh orang lain, seperti itu. Aries beda dengan Leo. Kalau Leo itu orang lain itu diharapkan untuk memuja dia kan, artinya mengikuti dia, following dia. Kalau Aries bukan tipe yang gitu. Saya adalah saya nggak peduli like, saya nggak peduli dengan approval, saya nggak peduli dengan persetujuan dari orang lain. Saya adalah saya. Belum cari masa karena belum sampai Leo, tapi intinya adalah pada saat Neptunus masuk ke Aries ya, ini kalau kita lihat ke masa yang lalu, kapan ketika, karena kan Neptunus kan termasuk yang di luar, jadi dia lama lagi. Terakhir dia berada di
Aries itu salah satu contohnya adalah telepon itu ada gitu, muncul. Satu hal yang kita harap untuk komunikasi itu bisa dilakukan dengan mudah, dan setelah berputar lama jauh 4 generasi gitu ya, kita kemudian bisa menggunakan teknologi itu seperti dengan mudahnya gitu ya dalam rumah tangga, dan udah tidak lagi terbatas dengan cara seperti itu. Jadi ini juga termasuk ada hal baru, kreativitas yang baru itu akan mulai dibuat pada saat ini, dan ini akan terkait dengan kemanusiaan seperti itu. Oke. Sebelum bicara tentang pekan kali ini, saya akan mulai dari Telemat Tarot seperti biasa. Dan ini semuanya naik ya, karena ini defaultnya saya buat kan udah bisa kebalik tapi tidak terbalik, dan kita lihat yang muncul adalah previousnya Strength ya, dan itu Major Arcana, future-nya The Hermit sih. Jadi saya melihat di sini The Hermit Virgo, dan ini lebih mencari enlightenment dari dalam diri sendiri, Hermit ya. Tapi anyway, kita lihat pelan-pelan. Jadi ini the past-nya itu strength, itu artinya kita menemukan cinta. Kita menemukan bahwa semua perjuangan kita itu hanya bisa bermakna kalau kita memberi nilai cinta terhadap perjuangan kita. Kalau perjuangan kita susah payah, tidak ada nilai cinta di situ, dia akan hilang begitu saja. Kita akan melihatnya sebagai pengorbanan yang tidak ada maknanya. Kita akan sedih, devastated. Tapi begitu kita tahu bahwa kita susah payah untuk kekasih kita, untuk orang-orang yang kita sayangi, itu seperti enggak jadi masalah gitu ya. Kenapa? Karena kita menemukan bahwa kekuatan yang terbesar adalah dari pemberi. Do you know what I mean? Jadi ini adalah pembelajaran kita ketika kita dulu ya, kita sering marah karena frustrasi. Kita memberi banyak kepada orang, tidak mendapatkan apa-apa. Kita mengeluarkan duit kita semaksimal mungkin, kita memberikan waktu semaksimal mungkin, kita mencoba memahami orang lain semaksimal mungkin. Tapi ketika kita baru bilang, aku besok pengen istirahat sebentar deh, dan sepertinya nggak ada orang yang dengerin. Jadi apa yang kita berikan, kita berharap bahwa orang lain akan memberikan sama besarnya dengan apa yang kita berikan gitu ya. Itu kayak nggak ada sama sekali. Apa yang akibatnya kita ngerasa betrayed gitu ya. Uang kita keluar, kita minta pada saat kita butuh duit ya, cuman kita udah ngeluarin sampai puluhan juta gitu ya. Katakanlah sini saya hanya ambil kiasan. Saya cuman butuh pada saat ini pas lagi kebetulan apa gitu, saya cuman butuh 1 juta aja, nggak seberapa dibandingkan dengan apa yang sudah saya keluarkan. Mereka bilang tidak bisa. Dan seterusnya. Pada titik tersebut, kita mengerti bahwa kenapa kita dalam posisi yang selalu memberi, tidak pernah menerima. Karena ternyata kita adalah orang yang paling kuat. This is the strength. Sehingga, ujian kita untuk memastikan bahwa kita adalah yang terkuat adalah ketika kita hanya bisa mengandalkan diri kita untuk diri kita sendiri. Nggak ada yang lebih kuat daripada diri kita. Bukan berarti tidak minta pertolongan, justru kita minta tolong dan tidak mendapatkan, kemudian kita menemukan bahwa pertolongan itu datangnya bukan hanya dari diri kita, tetapi dari versi diri kita atau yang kita sebut Tuhan, semesta. Itu memberikan jalan kepada kita. Mungkin kita juga adalah jalan buat orang lain ketika mereka membutuhkan sesuatu, tetapi mereka mintanya pakai mulut misalnya ya, dan kita memberikan. Kita minta pakai mulut ke orang lain, nggak dapat. Ternyata pakai mulut hati, ya, pakai throat chakra kita bisa mendapatkan semua. Bukan dari orang-orang yang kita pikir adalah berada di sekitar kita atau yang punya kewajiban. Because we understand now, mereka nggak punya kewajiban apa-apa terhadap kita. Itulah kekuatan yang ditemukan di masa lalu. Nah, sekarang
Ini juga sama dengan Knight kemarin. Knight itu bukan protektor. Knight itu bukan memberikan abundance, tapi dia adalah petugas. Knight itu petugas, dia mengerjakan instruksi. Instruksi apa? Ya, karena ini kan the present-nya kita tuh sedang mendapatkan misi. Misi apa? Misi untuk mulai bergerak. This is so Aries, no? Oke, kita tidak lagi mengharapkan orang lain yang membantu, enggak, karena memang tugasnya itu diberikan ke pundak kita, dan yang diberikan ke pundak kita itu bukan tugas yang di luar kemampuan kita. Tugas kita adalah menginisiasi sesuatu. Sih, mungkin inisiasinya bukan untuk orang lain tetapi untuk diri kita sendiri. Come on, wake up. Come on, wake up. It's an open door now, ya. Siapa yang membuka pintu? Dirimu sendiri. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam diri kita, ke dalam diri kita sendiri, menemukan kekuatan, pemahaman, dan kekayaan batin kita di dalam diri kita sendiri. Ketika kita mengerti bahwa dari semua ini, ketika kita mencoba hidup mengandalkan tanda petik orang-orang di sekitar kita, gitu ya, ternyata kita tidak bisa dapatkan, tapi kita udah belajar itu. Kita udah belajar bahwa we are the strongest. Dan sekarang tugas kita, misi kita adalah mencari kekuatan itu di dalam diri kita. This is exactly what it express, no? It expressesnya seperti itu. Oke, kita masuk ke sini. Kemarin di Aries yang 9 derajat ya, 9 derajat itu bahwa memang ada, kemarin yang saya sebutkan, ada orang-orang terpilih ya. Karena yang bisa membaca crystal ball itu kan orang-orang yang memang sudah belajar crystal ball kan, nggak semua orang bisa baca. Siapa yang bisa baca crystal ball? Adalah orang yang memang sensitif terhadap atau mencari jawaban dari satu hal yang lebih yang esoterik gitu ya. Nah ini, kemudian ketika dia mencoba untuk memahami satu gejala, jadi ada pertanyaan, itu tangannya dia seperti dibimbing. Jadi kita merasakan ada bimbingan terhadap diri kita supaya kita menemukan jawaban terhadap apa yang menjadi pertanyaan kita. Tentang apa? Tentang siapa diri kita. Tetapi memang di sini ada banyak hal ya contohnya, tetapi saya fokus pada satu hal tersebut seperti menemukan diri sendiri. Oke, sekarang kita bacanya harian. Jadi yang tadi secara garis besar, kalau memang kita mulai satu hal yang baru, dan ini kan kira-kira gerhana matahari, ini kan akan ada gerhana lagi dalam 6 bulan ke depan ketika matahari mendekati ke South Node ya. Jadi kita titeni aja sekarang. Apa yang mulai pada April tahun 2025, kita nanti akan revisit lagi sampai di mana progresnya. Progresnya bisa panjang, bisa jangka panjang, bisa jangka pendek. Jangka pendeknya adalah pada saat bulan purnama dan bulan baru yang ada di dekat South Node atau North Node. Oke, anyway, hari Senin tanggal 31. Tanggal 31 bulan ada di Taurus. Ini juga pas Lebaran ya, pas Lebaran. Bulan itu di sini kita lihat oposisi dengan Lilith dan dia square dengan Pluto. Dia ada di Taurus. Jadi bulan yang ada di Taurus itu membawa kita untuk melihat semua, mencari keindahan ya, keindahan, kenyamanan dan pertemanan, kekeluargaan ya, Taurus. Jadi Taurus penguasanya rumah kedua. Tapi di sini karena gambar yang pertama saya lihat adalah T-square dengan focal point-nya Pluto, maka barangkali ini juga mungkin buat beberapa yang sensitif akan merasakan bahwa pada hari ini ada emosi yang meningkat, dan emosi itu bukan emosi yang mudah dihandle,
terutama karena kita bertemu, mungkin dari kitanya sendiri kita adalah termasuk yang terpinggirkan, yang aneh, yang punya ambisi berbeda dengan kebanyakan orang. Perasaan itu yang membuat kita mungkin tersadar bahwa kita nggak seperti orang lain gitu. Kita ketemu dengan banyak orang lain, tetapi justru membuat kita sadar bahwa we are born not to fit with anyone else. Untuk siapa kita fit? Barangkali kita fit dengan tanda petik keluarga baru. Keluarga yang mana? Barangkali kita belum menemukan keluarga tersebut. Ini termasuk salah satu feeling saya ya, karena setiap kali saya membaca tarot itu kayak akan bertemu dengan cinta baru, hubungan baru, which is kalau ngelihat situasi sekarang itu nggak kebayang sama sekali how that could happen. Tapi it doesn't matter ya, karena kita kan practice anything ya, dan kita juga tidak pernah mengatakan bahwa ini akan terjadi, enggak, tetapi ada rasa bahwa ketika saya membuka tarot itu isinya semua cerita yang sangat indah terkait dengan diri kita, but we cannot relate that right now because we don't understand, we simply just don't understand. But it doesn't matter. Kalau kita merasa hari Senin ngerasa tidak fit, tidak cocok dengan banyak orang, ya suck it up aja ya. Kalau menurut saya itu yang bisa kita lakukan, apa boleh buat, karena itu adalah sosial, jadi lingkungan sosial yang kita tidak sepenuhnya bisa hindari atau hindarkan diri kita dari mereka. Kalau kita bisa menghindari, lakukan. Tapi kalau tidak, ya suck it up dan just be happy. Cari kebahagiaan di setiap langkah kita. Mungkin capek, mungkin tidak nyaman, mungkin apapun ya, judgment terutama ya, judgment dari orang atau kata-kata orang yang hari-hari yang cuman basa-basi, itu udah rasanya kayak dengerin panci diketuk gitu ya. Artinya apa? Kita annoyed, kita ngerasa terganggu, tapi ya sudahlah gitu ya, this is just everyone. Kalau kita nggak fit sama, kita nggak sepenuhnya cocok dengan mereka, it doesn't matter. Just try to be happy. Hari Senin, hari Selasa, bulan yang conjunction dengan Uranus itu menandakan barangkali kita akan menemukan surprise ya, tetapi ini ada kaitannya barangkali dengan keyakinan kita atau agama kita gitu. Jadi kayak kita surprise gitu ya, oh bisa tuh, oh boleh tuh gitu, ada kaget-kaget seperti itu. Anyway gitu ya, karena bulan juga sextile dengan ini rombongan yang ada di Pisces ini ya, Merkurius retro, kemudian dan dari kemarin ini kan sebenarnya Merkurius dan Venus kan conjunctionnya juga dengan Neptunus ya. Jadi apapun yang terjadi terkait dengan hal yang berharga, terkait dengan itu semua meluas, semuanya meluas. Kalau ada masalah juga masalahnya bersama gitu ya. Jadi bukan hanya individu, walaupun kita bisa melihatnya sebagai individu, tetapi itu karena agak distance juga. Jadi the point is adalah di sini ada perubahan value dan kita akan sangat terdorong untuk membahas satu hal yang kita tidak mengerti. Dan kalau kita sudah punya pemahaman sebelumnya, mendengarkan orang lain yang bicara satu hal yang tidak mereka mengerti, tapi kita mengerti bahwa it's not the case, itu kan kita terganggu, something like that. Nah, pada hari Senin itu hal tersebut kita udah dengar tapi tidak terlalu berpengaruh pada kita. Tetapi hari Selasa, pembicaraan yang kita sudah dengar dari kemarin gitu ya, terkait ngomongin orang, ngomongin hal yang buruk, ngomongin segala rupa yang menurut kita nggak sepenuhnya bisa cocok, tapi diomongin gitu ya. Ya apa boleh buat gitu ya, kita terpengaruh. Kalau kita lihat nih ya, sebenarnya saya mau cari ini Merkurius, socially communicative, you desire to exchange view and thoughts with other people with the urge to give
and also to receive stimulating ideas through common interest. Kalau dengan South Node-nya hampir sama ya. Jadi memang pada hari Senin dan Selasa karena North Node itu conjunction dengan Merkurius, kita memang akan banyak bicara. Jadi the problem is gitu ya, apakah kita terganggu atau tidak. Hari Senin dengan bulan yang square dengan Pluto itu kitanya sendiri sudah kena gitu ke hati, tapi kita belum tentu terpengaruh langsung. Nah, baru pada hari Selasa itu bisa mempengaruhi kita. Hari Rabu bulan udah ada di Gemini dan dia oposisi dengan Juno. Oke. Jadi hari Rabu kita jauh lebih baik rasanya ya. Jadi secara emosi kita udah lebih matang, kita lebih tenang ya. Dan kita barangkali belum berdamai dengan situasi di luar gitu ya, atau dengan pihak tertentu. Kita sebenarnya belum berdamai, tapi kita sudah terbiasa. Jadi kayak sensitisasi istilahnya ya. Jadi kayak pembiasaan. Jadi ada masalah yang sensitif, tetapi karena sudah biasa diomongin, kita tidak lagi startle gitu, tidak lagi kaget, tidak lagi freaking out karena kita udah mulai biasa mendengarkannya. Hari Rabu, apalagi yang bisa kita lihat? Hari Rabu itu sextile dengan matahari. Jadi kalau kita mendengarkan hal yang kita nggak setuju, kita stick pada pemahaman bahwa ya kalau belum ada buktinya, we cannot say anything. Jadi orang mau ngomong atas, bawah, dan lain sebagainya, mana buktinya? Ketika sudah sampai situ, jadi kita tidak mengkorosi diri kita sendiri dengan pikiran-pikiran yang belum tentu adalah satu hal kebenaran gitu. Nah, hari Kamis bulan yang conjunction dengan Jupiter dan juga trine dengan Pallas Athena, sextile-nya dengan Aries dan Chiron. What's the story here? Nah, jadi ini kan kayak kita team up bersama dengan orang-orang yang dekat dengan kita, terutama kalau ini kita perempuan adalah suami kita, kalau suami dengan istrinya, atau orang-orang yang dekat dengan kita, orang tua kita dan lain sebagainya, itu kita team up kayak mulai menemukan jawaban smart terhadap hal tertentu. Jadi kayak misalnya orang ngomongin kesana kemari, tapi anyway kalau we are smart enough gitu ya, selama itu tidak menjadi hal yang urgent, tidak ada tingkat urgensinya, itu hanya adalah satu hal di luar kendali kita kan, we are smart enough untuk tidak menggunakan energi kita untuk satu hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti itu. Iya, kita paham bahwa situasi ini barangkali tricky, but it's okay, karena semua di luar kendali kita anyway gitu. Dan ketika kita team up dan melihat satu hal lebih positif, ini kan berarti kita kayak meningkatkan awareness kita, meningkatkan vibration kita dari yang tadinya menikmati omongan itu untuk kayak menggosok apa istilahnya, untuk manas-manasin hati kita atau hati orang lain. Sekarang kita ngelihat di level yang lebih tinggi ya. Kalau kita berhasil melewati hari Kamis ini, kita punya teman, team up, saling tektokan, tapi untuk menemukan higher vibration ya, karena dia juga quincunx dengan pesta. Nah, hari Jumat bulan sudah masuk ke Cancer, jadi barangkali ini juga hari kita untuk lebih banyak istirahat. Barangkali kita juga memahami, atau di rumah kita ada orang yang, ada tamu yang kita nggak sepenuhnya nyaman, but somehow it's okay now, it doesn't matter, cuman berapa hari kan, jadi dia masuk ke rumah kita atau menjadi tamu kita, tapi it's okay gitu ya. Memang yang perlu diperhatikan adalah dalam pekan ini terutama ya, karena dampaknya itu semua
besar. Kenapa? Karena semua ada kaitannya dengan Neptunus tadi. Neptunus somehow jadi primadona sekarang karena dia banyak sekali conjunction dengan planet lain. Sehingga ucapan kita, bagaimana kita menilai, bagaimana kita membentuk opini kita, ya, tidak hanya menilai terhadap situasi tapi membentuk opini kita, betul atau salah, itu sangat tergantung pada Neptunus gitu. Neptunus artinya apa? Ide kita bisa going wild, ya, atau tidak. Kalau kita tidak mengendalikan, maka dia akan going wild. Jadi dibawa, diajak untuk dihasut ke kiri, ke kanan, itu gampang sekali. Tapi jangan gitu ya, kalau kita paham benar di mana posisi kita, di mana kemampuan kita, di mana peran kita, dan apa kewenangan kita, maka kita tidak perlu larut terhadap hasutan tersebut. Hari Sabtu dan Minggu bulan akan melewati Mars ini sendiri kan berarti kan memang masih ada gejolak di rumah tangga. Jadi akhir pekan itu ada gejolak di rumah tangga. Tapi not everything is bad gitu ya. Kalau saya lihat hari Sabtu, di luar dari hal tersebut gitu ya, kita bisa melihat bahwa yang penting adalah kita ngumpul dan kita happy di sini. Dan ini adalah satu hal yang kita syukuri gitu ya. Itu kerasa banget pada hari Sabtu bahwa di luar bahwa mungkin sepupu kita nggak terlalu cocok dengan kita, but it's a bless anyway. Kita ketemu, kita bisa makan bareng-bareng gitu ya. Kita merayakan hari raya atau kita merayakan reuni ini gitu ya. Kita merasa blessed dan ada hidangan nikmat di atas meja, is so blessed gitu ya, blissful banget gitu ceritanya. Nah, pada hari Minggu masih dengan situasi katakanlah tanda petik orang asing itu bukan asing kita nggak kenal atau baru kenal, tapi ada yang tidak terlalu sejalan dengan hati kita, but it's okay gitu ya, this is our home, kita bersosialisasi, tapi kita bisa menemukan satu kesepakatan. Jadi ada hal yang lebih penting untuk kita capai bersama, itu yang kemarin aku cerita. Kalau ada dua titik itu bertentangan, maka kalau bisa menemukan titik tengah yang lebih tinggi, maka semua akan menjadi aman. Dan kira-kira seperti itu rasanya. Dan ini juga terain dengan tadi si gerombolan ini, Merkurius, Venus, Saturnus. Jadi Saturnus dan ya kalau kita lihat Saturnus sama mana Saturnus? Neptunus sama Saturnus conjunction mana? Excuse me. I cannot find it. Anyway, terlalu lama. Jadi Saturnus dan Neptunus itu conjunction, tapi tidak pernah sepenuhnya di titik sama. Jadi dia akan retro kan, si Saturnusnya akan retro, sehingga dia akan menjauh lagi. Conjunction yang sejati akan melewati Neptunus itu baru tahun 2026. Apa artinya di sini? Artinya adalah ketika mimpi kita termaterialisasi, ya tadi yang saya cerita tentang Neptunus yang masuk ke Aries itu adalah upaya untuk kita mulai mematerialisasikan mimpi kita, tetapi conjunction dengan Saturnusnya itu baru tahun 2026. Jadi apapun mimpi kita baru start thinking right now gitu, dalam 6 bulan ke depan kita akan tahu ceritanya, tetapi materialisasinya itu baru terjadi tahun 2026 ke depan. Seperti itu. Nah, tadi kembali ke hari Minggu, tadi udah ya. Oke. Jadi apa yang menjadi tema utama pada bacaan pekan kali ini?
Saya pikir masih tadi ya, jadi bahwa kita akan dihadapkan dengan shadownya kita. Jadi kalau kita ketemu dengan hal yang tidak menyenangkan diri kita gitu ya, teorinya adalah karena ada satu di dalam diri kita yang kita masih harus belajar, sehingga kita dikonfrontasikan dengan hal yang kita harus belajar, dan itu yang akan kita pelajari pada pekan kali ini. Kalau kita bertemu dengan hal yang tidak menyenangkan, selama kita belum bisa berdamai dengan apa yang kita temui tersebut, maka hal yang tidak menyenangkan itu akan datang terus. Begitu kita mampu berdamai, ya, ini yin and yang. Begitu kita mampu berdamai dan itu tidak lagi berpengaruh pada kita, maka kita akan baik-baik saja, dan hal negatif tersebut yang sebenarnya law of attraction, kita yang belum belajar akan menarik hal tersebut supaya diri kita belajar. Nah, kalau kita mampu melihat itu sebagai pembelajaran, ya, jadi ada orang datang nyebelin banget gitu ya, nyebelin banget. Ternyata kalau kita mampu berpikir, oh ternyata dia nyebelin ke kita karena kita perlu belajar sesuatu. Belajar apa? Bukan belajar untuk menang-menangan, bukan. Belajar untuk menerima bahwa dunia itu ada hitam putih. Forgiveness adalah salah satu cara untuk membuat kita bisa melangkah kemudian. It's not going to be an easy ya, easy week ya. Tapi begitu kita mampu tidak terpengaruh, tidak terdampak dengan hal-hal yang tadinya tuh sangat menyebalkan, sebel banget sih ketemu banget sama orang ini gitu ya. Begitu orang yang nyebelin itu tetap ada, dia tetap seperti bagaimana dirinya, tetapi tidak lagi punya pengaruh pada kita, maka kita tidak akan membutuhkan hal tersebut. Sorry interupsi tadi. Anyway, sampai di mana? Saya pikir udah ya kesimpulannya. Kita akan mulai masuk pada Rumi. Satu kartu diacak. The lover and the beloved. See, I got this a lot. I don't know how. Saya tidak bisa cerita. Saya hanya bisa bilang saya banyak sekali dapat informasi bahwa kita akan happy dengan cinta. I don't know, cinta yang terkait dengan hubungan dengan pihak lain. Nah, siapa pihak lainnya itu yang saya belum bisa identifikasi sekarang. Apakah dia adalah versi diri kita yang lain, ataukah dia benar-benar yang klasik percintaan ya, suami istri or pacar or someone we love romantically, atau ibu dan anak or whatever, tapi gambarnya selalu bentuknya seperti ini. Semoga ya buat yang butuh satu kejelasan ke depannya bahwa we'll be just fine gitu ya. Walaupun sekarang pacar dari mana ya, orang gak nyari gitu ya, tapi anyway informasinya datang gitu ya. When we move beyond consciousness, you caress the beloved. When you move into the unknown, beyond everything, the beloved caresses you. Jadi di sini memang kembali lagi cerita dari the lover and the beloved. Ini adalah ketika kita mencintai unconditionally. Nah, sebenarnya cerita unconditionally tadi termasuk yang ingin disampaikan ketika yin and yang forgiveness. Di pekan lalu udah disampaikan bahwa untuk satu hal bergerak, maka kita nggak bisa punya putih, harus ada putih dan hitam. Untuk satu cahaya bisa bersinar, maka kita tidak bisa menghindarkan diri ada shadow. Ya kan? Kalau ada sinar berarti ada bayangan di belakang kita. Itu udah konsekuensi, udah hukum alam gitu. Begitu kita pakai, kecuali kita punya lampu dengan cara, kalau yang suka fotografi kan bisa bikin foto di mana bayangan itu tidak ada. Tapi kan berarti kan cahayanya itu dimanipulasi gitu sampai tidak ada shadow. Mungkin bisa, tetapi harus oleh orang yang sangat orang atau pihak yang sangat advance gitu. Anyway, kembali ke kartu ini.
8 ya. 8 itu adalah puncak sebenarnya. Ya. Tertinggi sebelum turun. When you move beyond consciousness, ketika kita bergerak dengan logika secara sadar, maka kan kita yang gerak. Jadi tangan kita yang ke depan dan kita yang mengelus, yang disayangi. Tetapi kita, when you move into the unknown, beyond everything, jadi kita udah nggak tahu lagi di mana, kita udah kind of menerima semua apa adanya, maka kita bukan pihak yang perlu mengelus, tetapi kita yang dielus, kita yang di taken care of. Oleh siapa? Oleh lover, oleh the beloved, sebagai the beloved. Oke. Ini sudah waktunya, dan sebenarnya kita sudah bisa merasakan, jadi kita udah tingling gitu ya, udah tahu bahwa this is the transition, this is the transformation, whatever the name is gitu, tapi something is moving ya, kita nggak bisa pinpoint sesuatu, kita nggak bisa cerita dengan gamblang ke orang lain yang tidak seide, karena kita akan dianggap ya gitu. Tetapi kita sekarang sudah bisa anchor apa yang kita rasakan. Jadi tadinya hanya rasa, tetapi kita udah bisa mulai memegang sesuatu yang lebih real gitu. But it's not gonna be easy. Seperti saya cerita tadi, kita berani masuk ke teritori baru, kita surrender untuk teritori baru yang unknown buat kita, masih relatively new. Dan oleh sebab itu kayak kita kembali lahir, rebirth. Dan ketika rebirth, itu kita belum punya stabilitas sehingga kita akan merasa bahwa kita berada di dalam situasi yang sukar. Tetapi kalau kita kembali lagi, sebagai bayi kita lahir, kan sukar semuanya. Tetapi kita percaya bahwa kita gak pernah ditinggal sendiri, itu aja. Jadi saya juga baru dapat insight gitu ya, kayak dari dulu saya masih ingat gitu ya, di drop untuk les waktu itu saya masih kecil di sekolah malam hari, tiba-tiba guru yang harus mengajar, ada beberapa teman juga itu berhalangan hadir sehingga harus tidak jadi gitu, karena teman-teman saya itu rumahnya dekat, mereka bisa langsung pulang, kan saya masih kecil waktu itu, saya ditinggal di tempat yang gelap sendiri. I was so scared, of course ya. Wow, udah kalau saya zaman kecil mana cengeng banget lagi. But somehow dalam waktu tidak lebih dari 5 menit, tiba-tiba orang tua saya datang dengan mobil dan dia bilang, kalau kita tadi nggak sengaja lewat sini, kan kamu harus nunggu sampai 2 jam. Iya, tapi buktinya kan enggak gitu loh. Jadi artinya itu salah satu contoh banyak hal, seperti saya pernah merasa tersinggung, sangat tersinggung oleh orang. Dan sampai sekarang kadang-kadang saya masih, kok bisa ya dia begitu gitu ya. Tapi ternyata setelah aku ingat-ingat lagi, sebenarnya dia sudah bayar karmanya dia gitu ya. Saya baru ingat bahwa posisi ketika saya merasa di bawah, tanda petik gitu ya, saya pernah dikembalikan di atasnya dia gitu. Tetapi saya baru sadar sekarang. Nah, something like that gitu ya. Jadi kalau kita ngerasa, kalau kita niteni semua kesulitan kita, itu sebenarnya sudah ada jawabannya. Dan saya bisa list panjang lebar sekali untuk semua contoh-contoh saya, betapa dari kecil sampai sekarang, there's always a savior somehow. I don't know how, but there's always someone, something gitu ya, it's going to help me gitu. Jadi seberapapun sukarnya, just believe gitu ya, semuanya akan baik-baik saja. Tapi jangan nagging ya, jangan nagging, kapan, ini gimana, enggak, that's not the way it works ya, that's not the way it works. Oke, sekarang saya kelamaan udah ya. Yang pertama adalah stargazer ya. Kalau ini kan sebenarnya kayak kita, ini kan semua gambar tentang astrologi ya. Dan kayaknya yang terbiasa dengan bahasan astrologi, kalau ada perubahan besar sekarang, kita akan langsung bisa mendapatkan tanda petik jawabannya. Tentu saja kita dianggap aneh ya oleh orang yang tidak suka dengan astrologi, but it's okay gitu ya.
kita witnessing something very important. We understand that gitu ya. Tapi kita tidak perlu memaksakan kepada orang lain untuk memahami sama seperti kita memahami situasi sekarang. Kalau kita kemudian menjadi lebih tenang karena kita paham bahwa kita tidak sendiri, buktinya apa? Di langit juga udah bilang gitu, tapi di langit ngomong apa gitu kan? Tidak semua orang bisa menerima hal tersebut. It's okay. The most important thing is take care of yourself. Forgive. Accept what you are. The beautiful you are gitu ya. Stargazer, nggak tahu ini tulisan apa, go beyond your limitation and believe that the impossible is possible. Ya, seperti yang tadi ya. Detailnya saya nggak baca ya, udah kepanjangan. Relax, everything's okay. Clear juga. Relationship are just mirror images of your own life. How you feel and treat yourself as well as how you react and respond to different situations and people around you. Be aware and every relationship is an opportunity for soul growth. Kayak yang tadi saya cerita ya. Kita ketemu sama orang sebaik apapun, semenyebalkan apapun, ada sesuatu yang kita perlu pelajari dari hubungan tersebut. Tribal Spirit Dancer. Let's go. Say yes to life, be daring, dance to your heart's desire, dan seterusnya. Sebentar. Oke, untuk deck yang berikutnya, ini current situationnya adalah solitude, tapi ini keluar udah 2 kali ya. Di sini. Jadi jangan kaget kalau kita memang harus ngapa-ngapain sendiri. In silence, peace prevails. Kembali lagi, sebenarnya ini menunjukkan kalau solitude, peace dibutuhkan, maka berarti di luar berantakan. Kita berharap apa? Berharap wondrous universe gitu ya, sesuatu yang indah di luar, magical gitu ya. Dan dengan seringnya kita bicara tentang planetary situation gitu ya, kayaknya something very magical dan kita cari gitu, ternyata nggak ketemu. Nah, apa yang kita harus belajar adalah overcoming obstacle. Jadi dari diri kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri. Transformation itu adalah advice-nya. A fresh new way of living emerges. Something is going to change terkait dengan kehidupan kita, bertransformasi, dan itu adalah advice-nya. Untuk apa? Untuk embrace enthusiasm. Shout to the heavens with happiness. Jadi saya sering melihat gitu ya, banyak channel atau banyak orang besar, shaman, gimana caranya supaya abundance-nya tinggi, gimana caranya supaya itu. Semua kembali lagi adalah kita mengatakan kepada universe bahwa kita siap. We are ready. Untuk apa? Untuk membuka mata ketiga kita, untuk menerima abundance, untuk bertemu dengan orang yang sesuai, whatever the wish is ya. Itu dikembalikan lagi ke universe. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah kita meminta, kita punya antusiasme, kita berkomunikasi dengan semesta dan mengatakan bahwa saya siap. Nah, begitu kita ngomong saya siap dan dilakukan tidak hanya sekali ya, saya siap untuk apa, saya siap untuk apa, 3 kali biasanya, tapi dalam waktu 3 hari berturut-turut, whatever gitu ya. Kalau saya kebetulan bukan tipe yang ritual dan mungkin karena belum ngerti aja. The point is, apa yang ada di hati kita, apa yang di pikiran kita, apa yang menjadi keinginan kita, kalau kita being honest, kita membuka diri untuk memahami bahwa apapun yang kita pikirkan itu terkoneksi dengan semesta. Kayak kita punya hubungan, ada telepon tuh kita udah punya nomornya, kita udah
mungkin nggak pernah nutup gitu. Kalau HP itu kita telepon nggak pernah di off, kita udah ngomong terus aja. Nah, ketika kita paham bahwa kita selalu dalam kondisi terkoneksi tersebut, maka kita punya antusiasme untuk hidup. Kita nggak sedih, kita nggak ngerasa. Kenapa? Karena kita ada temennya kan. Kayak kalau kita punya pasangan, kita berharap bahwa kita akan merasa happy karena kita bisa share semua kebahagiaan kita. Kita bisa share ketakutan kita. Seperti itu. Jadi ada antusiasme ketika kita berkomunikasi, shout to the heavens with happiness. Nah, semakin kita berteriak, berkomunikasi hal yang positif, maka hal positif yang datang. Kalau kita mengkomunikasikan satu hal yang bentuknya kemarahan, maka itu yang kita dapat, gloomy kehidupan kita, seperti itu. Rasanya seperti itu yang bisa dijelaskan. Ini yang terakhir ya, yang kemarin saya belum delete sepertinya. Oke. Ini previous eventnya adalah look in a book. Artinya semua sudah ada, sudah tertulis, sudah menjadi satu pengalaman gitu. Tinggal sekarangnya memanifestasikan, membuatnya menjadi real, dan dalam hal tersebut kita akan punya proteksi. There will be always protection. Jadi ini masih sama dengan tema yang tadi kita bahas ya. What is this? Ini situasinya entusiasme ya, playfulness, clarity. Jadi pekan ini kita harapkan adalah hal yang menyenangkan, selalu menyenangkan. Mungkin challenge-nya adalah kita harus let go, berpisah dengan hal yang kita cintai. Tapi karena kita travel kan, advice-nya adalah mungkin kita masih perlu untuk memahami proses transisi ini. Jadi kita nggak meninggalkan, kita masih dalam pembelajaran. Jadi jangan buru-buru. Yang penting di sini adalah kita terus mengekspresikan rasa cinta. Jadi sarannya adalah nikmati waktumu, jangan terburu-buru, jangan mengharapkan sesuatu itu serba instan. Take it easy, sama take your time, just be happy dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Tadi seperti itu kan, 6 of Cups. Pesan dari guys, new beginnings abound with every breath you take. Clearly, bulan baru, gerhana matahari, a brand new start, new beginnings abound with every breath you take. Okay, very clear. Okay, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.